Perkenalkan, nama saya Elena Marcelia Situmeong dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan dampak globalisasi dalam bidang ekonomi dan apa itu globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai ketergantungan atau keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia yang dilakukan melalui perdagangan, investasi, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas wilayah negara menjadi sempit. Kemudian, dampak positif dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Salah satunya, transfer teknologi produksi dari negara maju. Apa itu transfer teknologi? Transfer teknologi disebut juga dengan komersialisasi teknologi, adalah proses memindahkan kemampuan, pengetahuan teknologi, metode manufaktur, sampel hasil manufaktur, dan fasilitas antara pemerintah, universitas, dan institusi lainnya yang menjamin bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses oleh banyak pengguna. Hal ini penting demi mengembangkan lebih lanjut dan penggunaannya menjadi produk proses aplikasi, material, dan produk jasa baru. Transfer teknologi sangat erat kaitnya dengan transfer pengetahuan. Transfer teknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu transfer teknologi horizontal dan transfer secara vertikal. Secara horizontal adalah perpindahan teknologi dari satu bidang ke bidang lainnya. Sedangkan transfer secara vertikal adalah perpindahan teknologi dari riset ke penerapan. Beberapa perusahaan, universitas, dan organisasi pemerintahan memiliki kantor bagian atau seksi transfer teknologi yang difungsikan untuk mengidentifikasi materi penelitian yang memiliki potensi komersialisasi dan strategi untuk mendayagunakan sebuah hasil penelitian tentu saja memiliki potensi untuk didayagunakan untuk tujuan ilmiah maupun tujuan komersial. Namun, tidak semua memiliki nilai komersial. Misal, proses fusi nuklir, meski banyak cara untuk menghasilkan energi dengan menggunakan metode ini, tetapi yang bernilai komersial adalah yang menghasilkan efisiensi tertinggi. Waktu yang keterlibatan hasil penelitian lain juga mempengaruhi nilai transfer teknologi, seperti contoh elektromagnetik, yang ketika ditemukan tidak diketahui nilai komersialnya. Namun sekarang elektromagnetik banyak dijumpai di berbagai peralatan elektronik. Selain fungsi komersial, hasil penelitian juga bisa ditransfer berdasarkan fungsinya di bidang lain, seperti sosial, lingkungan, dan militer. Pihak yang membantu menjembatani dunia sekarang ini dan hasil penelitian, baik untuk diaplikasikan secara komersial maupun tidak, disebut dengan pialang teknologi, atau dalam bahasa Inggris, teknologi broker. Sedangkan perusahaan yang didirikan oleh lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau universitas dan sebagainya, sahamnya dimiliki oleh lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, memberi lisensi penggunaan teknologi dari lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan atau mendirikan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan untuk tujuan transfer teknologi disebut dengan research spin-off. Negara Indonesia terkenal sebagai negara konsumtif, di mana banyak dari hasil teknologi negara lain kita semua sebagai user
atau pengguna, bukan sebagai negara produktif yang menghasilkan. Artinya, banyak transfer teknologi dari negara maju yang kita aplikasikan ke negara kita sebagai berikut. Yang pertama, contoh-contohnya yaitu hal paling sederhana saja. TV yang kita gunakan menyesuaikan tren atau fashion terbaru, model flat, atau asal negara Jepang pembuat TV flat. Kenyataannya banyak warga negara Jepang masih menggunakan televisi model tabung atau model gede. Yang kedua, anak Indonesia berlomba-lomba menggunakan iPhone. Aplikasi yang digunakan murni buatan Eropa atau negara maju. Yang ketiga, itu Facebook. Dan yang keempat, adaptasi teknologi baik pertanian, perkebunan, sosial, politik, ekonomi, keamanan, sampai daging, garam, beras saja masih transfer dari negara orang. Segitu dulu penjelasan dari saya. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.